Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi matematika peminatannya. Eh, Anak-anak sekalian, di SMP Anda telah mempelajari tentang perpangkatan atau eksponen. Ya, bentuknya ada seperti 3 pangkat 2, ya, 3 pangkat 5 dan seterusnya. 2 pangkat negatif 1, misalnya kan. 4 pangkat negatif 3 dan lain-lain. Itu bentuk dari eksponen. Adapun dari bentuk umum eksponen itu adalah ini, di mana eksponen itu adalah perkalian satu bilangan dengan bilangannya sendiri beberapa kali. Ya, misalnya 3 kali 3 kali 3, maka ditulis 3 pangkat nih, 3 pangkat 3 gitu ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini ditulis 3 pangkat 4. Dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca di file PDF yang sudah pernah saya bagikan. Jadi anak-anak sekalian, sekarang kita lihat sifat-sifat dari bilangan eksponen tersebut. Kita lihat ada 8 sifat, ini yang harus kita ingat. Bagaimana cara mengingatnya? Yang harus kita terapkan dalam soal-soal. Ya, ini dia. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang pertama. Dari mana ini? Soalnya, ya, dari kita lihat ya. Kita lihat nih. Misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sajalah. Ini kita uraikan 2 pangkat 3-nya. 2 pangkat 3 diuraikan. Nah, ini 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sendiri adalah 2 pangkat 2. 2 kali 2. Ini 2 pangkat 2. Coba kita lihat di sini. Ini kan sama halnya dengan 2 pangkat 5. Jadi dapat kita lihat 5 ini datangnya dari 3 tambah 2. Sorry. Coret aja ini. Kita hapus ya. 2 pangkat 3 tambah 2. Sehingga 2 pangkat 5. Jadi berlaku ini. Begitu juga hanya yang nomor 2 ini. Yang nomor 2. Katakanlah 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 2. Kalau kita uraikan, 2 pangkat 3 itu menjadi 2 kali 2 kali 2. Di bawahnya atau penyebutnya 2 kali 2. 2 dibagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Tinggal yang di bawah 1. Yang atas 2. 2 bagi 1. Hasilnya 2 bagi 1 kan 2. Nah, 2 pangkat 2 dipangkat tidak apa-apa. Tidak ada nampak di sini pangkatnya. Berarti 2 pangkat 1. Nah, itu ya. Dari mana dasar 1 ini? Kita lihat dari pangkat 3 dan 2 ini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1. Ya, kita lihat selisihnya di atas tadi. Ya, 2 pangkat 3 dikurang 2. Nah, itu dia ya.
Yang nomor 3, di sini, dan ini, yang bagian 3. Kita buat contohnya. 2 kali 3 dipangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2 misalnya. Ini sama halnya dengan 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Nah, karena ingat pangkat 2 itu kan mengalikan bilangan pokok sebanyak 2 kali. Nah, misalnya gini, saya buat contohnya. Misalnya 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3. Nah, kalau 2 kali 3 ini bilangan pokok gitu kan, dipangkatkan dengan 2, artinya dikalikan sebanyak 2 kali. Oke. Bisa dipahami kira-kira kan? Kita lanjutkan. Kita bahas yang 2 kali 3 tadi ini. Ini bisa dibuka kurungnya. 2 kali 3 kali 2 kali 3. Kita gabungkan yang sama bilangannya. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sama itu kan? Sehingga 2 kali 2 ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga 2 kali 3 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini dia. Itu contohnya. Sebenarnya kita harus buktikan satu persatu ini. Tapi kita buat contohnya saja biar lebih paham. Kemudian nomor 4 itu. Nomor 4. A dibagi B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Di sini dibuat B tidak boleh sama dengan 0. Apa artinya? Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, misalnya 2 pangkat 3 per 0 pangkat 2. Ini kan artinya 2 pangkat 3 per 0 kan? Tidak boleh membagi dengan bilangan 0. Sehingga B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh membagi dengan bilangan 0? Karena kalau kita membagi dengan bilangan 0, itu hasilnya tak terdefinisi. Contohnya, ada satu potong kue ya, sepotong kue akan dibagi untuk satu orang. Dapatnya satu orang itu berapa? Satu potong kue kan? Satu potong kue. Tapi kalau satu potong kue dibagi sama tidak ada orang. Nah, satu potong kue ini dibagi kepada tidak ada orang. Karena 0 pembaginya. Apa yang terjadi? Artinya apa? Kue itu tidak dibagi. Berarti kalau kue tidak dibagi, tidak ada kegiatan atau kejadian apa-apa. Atau dalam istilah matematika disebut tak terdefinisi. Tidak didefinisikan karena kegiatannya tidak terjadi. Begitu. Maka tidak boleh membagi dengan bilangan 0. Penyebutnya tidak boleh 0. Oke, lanjut. Contoh untuk penerapan soal di sifat yang keempat ini. Misalnya 2 dibagi 3 pangkat dengan 2.
kita uraikan. Tadi sudah kita sebutkan di atas, kalau pangkat 2 dia artinya bilangan tersebut dikalikan sebanyak 2 kali dengan bilangannya sendiri. 2/3 dikali 2/3. Kalau bentuk seperti ini bisa kita hilangkan penyebutnya, kurungnya itu ya. Sehingga ditulis 2/3 dikali 2/3. Penyebut kali penyebut, 2 kali 2 per 3 kali 3. Nah, sama dengan 2 kali 2 itu 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sehingga 2/3 kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat per 3 kuadrat. Itu. Untuk rumus yang lain, coba Ananda berikan contohnya. Ya, coba diberikan contohnya, kira-kira mana yang tidak sesuai boleh nanti ditanyakan ke saya. Untuk yang sifat 6 ini sudah saya jelaskan pada video yang lalu ya. A pangkat 0. Kemarin itu kalau tidak salah 3 pangkat 0 sama dengan berapa? Begitu. Lanjut dengan pembahasan. Nah, soal-soal ini kita lihat. Penggunaan sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Nah, ini sederhanakan dan tulislah tanpa pangkat negatif. Nah, ini dia ya. Ini sudah dibahas. Ada penyelesaiannya, bisa dibaca. Namun demikian, boleh juga diperhatikan penjelasan yang saya berikan ini. Sederhanakan dan tulis tanpa pangkat negatif. Ini kan negatif nih pangkatnya ya. Nah, ini menjadi positif. Ini sifat yang berapa dipakai? Sifat yang nomor 7. Nah, ini nomor 7. Ya. Nih. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Sama seperti yang nomor 4 ini. Penyebutnya atau A tidak boleh juga sama dengan 0. Jadi sebaliknya yang sifat 8, A pangkat N-nya berasal dari 1 per A pangkat negatif N. Ya. Itu ya. Nah, ini A-nya berapa ini? A pangkat negatif N. A-nya sama dengan 4A. N-nya sama dengan 1. Sehingga kalau rumus sifat yang nomor 7 tadi berubah menjadi A pangkat negatif N menjadi 1 per A pangkat N. Positif dia. 1/, A-nya tadi 4A. 4A pangkat N. N-nya berapa? 1. Ya. Kalau pangkat 1 sama hanya tidak ditulis pangkatnya. 4A. Saya kira bisa dipahami. Bisa dipahami ya. Ya, ini sudah ada penjelasannya. Ini sudah dijelaskan ini. Bisa dibaca satu persatu, nanti pelan-pelan. Nah, ini latihan ini. Sederhanakan dan tulis tanpa pangkat negatif. Saya coba kerjakan yang nomor
nomor A, nomor D. Jadi Ananda mengerjakan, oh gini, saya mencoba kerjakan A, D, E. Ya, saya kerjakan 3, Ananda kerjakan 3. Bagi kita, biar sama. Oke, yang nomor A ini langsung. Ingat ya, ini A-nya saya tulis pakai warna merah saja. Ini A-nya adalah yang dalam kurung. A pangkat N. N-nya adalah 2. Berarti 1/A. Saya buat dalam kurung ya. Pangkat N. Nah, 1/A pangkat N. Saya ganti A-nya dengan 3A. Oke. Tadinya negatif, berubah jadi positif. Per 3A pangkat N. Selesai sebenarnya, cukup. Tapi kalau mau dibuat lebih rinci lagi menggunakan sifat berikutnya. Sifat berapa tadi itu? Saya lupa. Sifat nomor 3 ya. Sifat nomor 3. Maka menjadi 1/3 pangkat. Oh, sorry. Oh, itu tadi N-nya belum kita ganti ya. 3A, N-nya adalah 2. Oke, kita kembali lagi. Menurut sifat nomor 3, 3 pangkat 2 kali A pangkat 2. Bisa disederhanakan lagi. 3 pangkat 2 itu 9. A pangkat 2. Selesai. Nah, itu. Itu bagian saya yang A. Bagian yang D sama dengan ini saya pisah saja. A pangkat 2 dibagi A pangkat negatif 5 dikali B pangkat negatif 3 per B pangkat negatif 1. Karena bilangan pokoknya sama, A bagi A, maka bisa digunakan sifat nomor 2. Sifat nomor 2 itu apa? Kita tulis lagi supaya tidak lupa. Sifat nomor 2 adalah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. A penyebut ini ya, nggak boleh sama dengan 0. Kita kurung supaya tidak lari. Oke, kita lanjut. Yang di atas ini, A pangkat 2 dikurang negatif 5. Karena yang N-nya itu, yang di bawahnya itu negatif 5 kan? Dikali B pangkat negatif 3 dikurangi, nah, tidak bisa lagi ya. Oke. Kita buat lebih kecil lagi biar mudah. A pangkat 2 kurang negatif 5 dikali B pangkat negatif 3 dikurang berapa? Ini negatif 1 dikurang negatif 1. Nah, ini A pangkat 2 tambah 5 dikali B pangkat negatif 3 ditambah 1. A pangkat 7 dikali B pangkat negatif 3 tambah 1 berapa? Negatif 2. Jadi
Yang B ini masih pangkat negatif. Menurut sifat 7, maka bisa berubah menjadi B pangkat negatif 2 itu A pangkat 7 kali 1/, gitu ya. B pangkat 2. Atau A pangkat 7 kali 1. A pangkat 7 per B pangkat 2. Nah, itu ya. Lanjut yang E. Nah, ini bagian saya yang E. 3 per Y pangkat negatif 4. Itu sama dengan berapa? Menurut sifat berapa tadi? Sifat 8. Ini saya pisahkan ini. 3 kali 1/, Y pangkat negatif 4. Nah, ini sifat 8 itu ya. Pakai di sini. 3 kali Y pangkat 4. Selesai. Nah, jadi gitu Ananda. Cara mengerjakannya. Ananda mengerjakan yang nomor berapa ini? Saya tandai ya. Yang warna biru saja. Nomor B, C, kemudian F. Jadi tugasnya kerjakan nomor B, kemudian C, dan F. Tulis tangan, kemudian difoto, kirim ke link. Link akan diberikan besok. Ya. Oh, akan diberikan sebentar lagi, bukan besok. Sebentar lagi diberikan ya di WA. Coret sajalah. Oke. Kita lanjut. Soal contoh soal ini nomor 2. 1.2. Menghitung operasi eksponen bilangan bulat jika X-nya diketahui negatif 5 dan Y diketahui 2. Tentukan nilai ini. Ini sudah dibahas ya. Jadi tinggal dipelajari satu persatu, pelan-pelan. Kalaupun masih ada yang tidak paham dari mana datangnya ini, boleh ditanya, di screenshot dulu, kirim ke grup atau ke WA saya langsung boleh. Ya, nanti akan saya jawab. Nah, ini latihan. Nah, ini bagi 2 juga kita ya. Saya mengerjakan 4, Ananda mengerjakan 4. 4 soal. Jadi saya pilih yang mudah-mudah. Yang A, kemudian E, B, F. Ya, saya kira nggak terlalu mudah lah ya. Oke, yang A. Karena X-nya sama dengan negatif 4, Y sama dengan 5. Yang A sama dengan X pangkat negatif 2 sama dengan X-nya itu langsung dikurung, dalam kurung, biar mudah. X-nya berapa tadi? Negatif 4. Ya, artinya gunakan sifat nomor 7. 7 ya. Pangkat negatif 4. Pangkat 2. Artinya negatif 4 dikali negatif 4. Boleh dikurung. Ya, negatif kali negatif positif. 4 kali 4 ya 42 gitu ya. Selesai.
Kalau mau diuraikan juga boleh, tidak ada masalah. 4 pangkat 2, 16 ya. 16, 1/16. Kemudian nomor B, 3 kali Y pangkat negatif 2 kali X pangkat 3. Sama dengan 3, Y itu 5 ya. Pangkat negatif 2, kemudian X-nya itu negatif 4, pangkat 3. 3, boleh nggak dikali 5 langsung nih? Nggak boleh ya, jangan mengalihkan ini, karena 5 itu ada pangkatnya. Nah, ini tolong Anda berhati-hati. Kalau seperti ini tidak boleh langsung dikalikan. Dikali 5 pangkat negatif 2 itu, ingat sifat 7. 5 pangkat 2. Terus 4 negatif 4 pangkat 3 ini. Negatif 4 pangkat 3. Artinya gini. Saya buat lain aja lah. Negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. 4 ya. Berapa kali negatifnya? 3 kali. Negatif kali negatif, negatif, negatif. 4 pangkat 3. Jadi Anda tolong diperhatikan. Negatif 4, kalau dikurung dia pangkat 3, tidak sama dengan negatif 4 pangkat 3. Sama ya. Ini kebetulan ini sama pangkat 3 boleh. Pangkat 3 itu boleh. Tapi kalau genap udah nggak sama lagi dia. Nah, ini perhatikan. Kalau ada kurung ya jangan tinggal kurungnya. Ya gitu ya. Jadi di sini sama dengan negatif 4 pangkat 3. Berarti negatif 4 pangkat 3. Kurungnya di luar, bukan di dalam lagi. Kenapa harus dikurung? Supaya membedakan mana tambah, mana kali, mana bagi, mana kurang. Ya, oke. Kita lanjut. 3 kali 1, 3 kali negatif 4 pangkat 3 per 5 pangkat 2. Atau negatif kali positif, negatif ya. 3 kali 4 pangkat 3. Boleh. 5 pangkat 2. Selesai. Udah 2 ya saya. Kemudian saya ganti tinta pulpennya. Yang nomor negatif 4 Y pangkat 2 dipangkat lagi dengan negatif 3. Sama dengan negatif 4 Y-nya negatif, Y-nya 5 ya. 5. Kemudian pangkat 2 dipangkat lagi dengan negatif 3. Ini saya hapus supaya paham. Ya. Oke, tadi 5 ada kurungnya di sini. Oke. Negatif 4. Oh, ini kita gunakan sifat yang nomor 2. Sifat yang nomor 2. Negatif 4. Gimana sifat nomor 2? Sifat nomor 2, saya tulis ya. A pangkat A kali B
pangkat N sama dengan A pangkat N dikali A pangkat. Nah, ini sifat nomor 2. Jadi, A-nya itu negatif 4. Pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat 2 dipangkat lagi dengan negatif 3. Kalau ini sudah dijelaskan tadi di sini ya. Sini. Oh, belum. Karena dia pangkat negatif 3 berarti 1 per negatif 4 pangkat 3. Kita lanjutkan. Ini nomor berapa ini sifatnya? 5 pangkat 2 dipangkat lagi dengan negatif 3. Kita lihat sifatnya. Kita lihat sifat. Mana sifat? Oh, belum. Oh, nomor 5. Sifat nomor 5 ya. Kita akan sifat nomor 5. A pangkat M dipangkat lagi dengan N, maka pangkatnya dikali. Oke. Ini begini ya. Kali ya. 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat negatif 3. Kita tulis. Nah, ini kita selesaikan dulu yang negatif 4. Negatif 4 pangkat 3. Boleh nih karena pangkatnya ganjil. Kali 5 pangkat 2 kali negatif 3. Sama dengan 1 negatif 4 pangkat 3 kali 5 pangkat negatif 6. Ini kita sederhanakan lagi. Negatif 4 pangkat 3 kali menurut sifat 7 5 pangkat 6. Iya. Sama dengan kita tulis di sini 1 per dikalikan penyebut kali penyebut, pemilang kali pemilang. Negatif 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6. Cukup itu? Cukup. Boleh. Karena pangkatnya sudah positif. Ya, kita disuruh hanya mempositifkan pangkat. Tapi kalau mau disederhanakan lagi boleh. Sederhanakan lagi. Negatif 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Oh, udah cukup tuh ya. Cukup. Nggak perlu lagi diperpanjang. Banyak ceritanya. Kita lanjutkan dengan soal nomor F. Soal nomor F. Apa soalnya? Kita scroll ke atas dulu. Y pangkat 3. Oke. X pangkat 3 dibagi Y pangkat negatif 1. Kemudian X-nya negatif 4. Negatif 4 per, pangkat dulu. 3. Y-nya 5 pangkat berapa? Negatif 1. Ya, kita eksekusi. Sama dengan, ini sudah kita bahas tadi di atas. Negatif 4 pangkat 3 per 5 pangkat negatif 1. Ini belum kita uraikan. Menurut sifat nomor 8 tuh. 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 1. Atau 5 negatif ya. 5 kali 4 pangkat 3.
Nggak boleh dikalikan 5 kali 4 ya. Ini nggak boleh. Biar saya seperti ini, udah cukup. Selesai. Jadi, Ananda tugasnya tolong dikerjakan yang bagian untuk Ananda ya. Mana Ananda? Kira-kira C, D, G, H. Itu tugasnya. Yang menjadi tugas siswa adalah nomor C, D, G, H. C, D, G, dan H. Caranya dikerjakan pakai tulis tangan. Terus difoto, terus kirim ke link yang diberikan sebentar lagi. Kalau tidak bisa pakai link, ya kirim ke WA saja. Kirim ke WA ya. Nah. Oke Ananda. Selesai kita bahas soal-soal tentang review eksponen. Review eksponen ini ya. Nah, ini dia. Berarti kalau Ananda sudah mengerjakan latihan-latihan tadi, insya Allah bisalah tentang eksponen. Sekarang kita lanjutkan. Kita cari bahannya. Bentuk akar. Nah, ini dia bentuk akar Ananda. Kita baca sekilas. Kita skimming aja ya. Nah, ini di SMP juga ada dipelajari bentuk akar ini. Anda telah mengenal bilangan rasional dan irasional. Jadi bilangan rasional dan irasional itu rupanya kalau bentuk seperti ini ya tidak rasional ya. Tidak rasional. Ini juga tidak rasional. Ya, kemudian nah ini dia ya. Ini nanti bisa dibaca nanti ya. Dibaca. Ini contoh-contoh yang tidak rasional. Yang tidak rasional itu di istilah matematikanya irasional. I itu tidak rasional. Jadi bentuk akar itu semuanya bentuk irasional. Ya. Secara umum pernyataan bentuk akar itu bentuknya seperti ini. Akar pangkat N dari X. Itu dibaca akar pangkat N dari X. Ya. N-nya itu kalau 1 nggak ada ya. 2 ada. 2 ada. Misalnya akar pangkat 2 dari 4. Ada nggak nih? Kalau 4 nggak ada ya. 2 ini nggak ada. Kalau akar pangkat 2 dari 4 ditulis akar 4. Kalau tidak ditulis di sini pasti 2 isinya. Oke. Nah, ini dibaca terus Ananda dengan mudahnya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi aljabar bentuk akar. Rupanya di SMP juga sudah pernah diajari bagaimana operasi aljabar bentuk akar. Ini sifat-sifatnya. Yang pertama, akar pangkat 2 dari A. Atau dibaca saja akar A kuadrat. Itu boleh. Dibaca atau dibaca akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari A pangkat 2. 2 kali dibaca ya. Kenapa dia A ini? Akar
akar dari A pangkat 2. Akar A kali akar A itu sama dengan akar A pangkat 2. Ya. Artinya apa? Akar A pangkat 2 itu apa artinya? Artinya berapa di pangkat 2? Gimana tuh ya? Berapa dikali berapa sehingga hasilnya A pangkat 2. Berapa dikali berapa hasilnya A pangkat 2. Berarti kan A kali A sama dengan A pangkat 2. Itulah arti dari akar A kuadrat sama dengan A. Nah, itu. Berapa dikali berapa sama dengan B kuadrat. Berarti akar B kuadrat sama dengan B. Maka B di sini. Akar 4. Akar 4 itu artinya berapa dikali berapa sama dengan 4. Berarti kan 2 kali 2. Jadi akar 4 sama dengan 2. Gampang ya? Gampang. Oke, lanjut. Jadi besok-besok Ananda jangan lagi ditulis seperti ini. Langsung saja akar M kuadrat. Itu M. Nah, gitu. Anda udah paham kan? Paham. Akar 25. Artinya akar 5 kuadrat. Nah, akar 5 kuadrat itu 5. Ya. Lanjut, kita lanjutkan. Sifat kedua, akar dari A kali B. Artinya akar A kali akar B. Di mana A dan B harus tidak boleh negatif. Kenapa tidak boleh negatif di bawah akar? Contohnya, akar negatif 1 berapa? Siapa tahu? Yang tahu tak kasih hadiah. Akar negatif 4 berapa? Ayo, cepat. Yang bisa mencari akar negatif 4 dalam kalkulator, kalau hasilnya negatif 2 misalnya kan, akan diberi hadiah. Ternyata ketika ketik kalkulatornya akar negatif 4 itu hasilnya error. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang sama apabila dikalikan menghasilkan negatif 4. Kalau akar 4 tadi ada 2 kali 2 hasilnya 4. Tapi kalau akar negatif 4 berapa dikali berapa dengan syarat kedua bilangan ini harus sama. Ada nggak nih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak boleh ya. Misalnya negatif 2 kali 2. Boleh nih hasilnya negatif? Boleh, tapi nggak sama. Antara negatif 2 dengan 2 nggak sama. Sehingga tidak ada dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 4. Tidak ada dua buah bilangan yang sama, yang kembar, dikalikan menghasilkan tandanya negatif. Nggak ada. Sehingga ini disebut imajiner. Tidak bisa dibayangkan. Ya, tidak bisa. Imajiner. Tidak apa hayalan, bilangan hayalan. Itu hanya dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk nyatanya tidak ada. Nggak ada. Kalau kita tekan kalkulator, akar pangkat negatif 1, itu nggak ada, itu nggak bisa dicari. Kalkulator. Error. Ada yang juga kalkulatornya pun game terus. Ya. Blank terus dia ya. Artinya tidak sanggup dia mencari. Hanya malaikat dan Allah saja yang tahu. Kita lanjut Ananda. Kalau akar A kali B. Nah ini akar A kali B artinya akar A kali akar B. Itu ingat ya. Sifat ketiga akar A per B. Ya, ketika menulis nanti hati-hati. Akar A per B
sangat berbeda dengan akar A per B. Itu sangat berbeda. Beda sekali dia. Ya. Kemudian, nah ini nih, akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Nomor 4, yang sifat 4. P kali akar A tambah Q kali akar A sama dengan P tambah Q akar A. Ya, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, 2 kambing tambah 3 kambing sama dengan 5 kambing. Kambingnya itu 10 sapi tambah 3 sapi sama dengan berapa? 13 sapi. Nah, itu ya. Itu artinya 10 dengan 3 itu ditambahkan menjadi 13. Kalau 2 sapi ditambah 3 kambing, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa ditambahkan. Nah, ditanduknya itu sapi. Apa? Kambing. Nggak sejenis ya, Anda ya. Nggak bisa. Itu hati-hati. Nanti kalau mau buat 2 tambah 3 terus 5. Akar 7, akar 3 nggak bisa. Salah itu. Jadi bagaimana jawabannya? Ya nggak bisa dijawab. Tulisannya 2 akar 7 tambah 3 akar 3. Tetap seperti itu. Nah, sama juga dengan nomor 5. Sama itu. Itu ya, caranya begitu. P dengan Q-nya dikurangkan. Akar A dan akar A itu dikeluarkan atau difaktorkan. Nomor 6. P kali akar A. P akar A kali Q akar B. Nah, ini boleh. Kalau kali boleh. P akar A dikali Q akar B. Kita dekatkan dulu P dengan Q-nya. Boleh. P kali Q kali akar A kali akar B. Menurut sifat yang nomor 2 di atas itu P Q akar A kali B. Nah, boleh. Jadi gampang Anda memahami sifat-sifat bentuk akar ini. Ada 6 sifat kalau bentuk akar. Kalau bentuk apa namanya tadi eksponen itu ada 8. Ingat. Kita lanjut dengan contoh soal. Contoh soal 1.3. Ini sudah dibahas ini. Sederhanakan bentuk akar berikut. Sederhanakan. Nah, ini kita lihat aja ini penjelasannya. Akar 12 sama dengan akar 4 kali 3. Akar 4 itu berapa? Berapa kali berapa sama dengan 4? 2 ya. Tulis 2. Kalau 3 ada enggak? Enggak ada. Maka dituliskan seperti semula. Tetap akar 3. 2 akar 3. Selanjutnya, bilangan seperti ini disebut bilangan akar atau bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu apa saja? 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi 1, 4, 9, 16, 25, 36 namanya bilangan kuadrat. Ya, bilangan kuadrat namanya ya.
Kalau yang lain itu bukan bilangan kuadrat. Jadi kalau nanti ada soal disuruh Ananda untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, diupayakan salah satunya atau kedua-duanya faktornya adalah bilangan kuadrat. Ini bilangan kuadrat. Kenapa? Karena bisa ditarik akarnya. Nah, akar 4 ya 2, akar 9 3 gitu ya. Tapi kalau akar 3 nggak ada, biarin aja. Seperti itu. Kita lanjut. Akar yang nomor B, akar 8x pangkat 5. Ini juga begitu. Akar 8, 4 kali 2. Salah satunya adalah bentuk akar. Kalau memang tidak bisa lagi diuraikan, ya biarin aja. Nggak usah dipaksa. Akar 4. Kemudian yang X pangkat 5-nya juga diuraikan. X pangkat 4. Itu bisa diuraikan. Bisa ditarik akarnya. Akar X pangkat 4. Itu sama dengan akar X pangkat 2 yang pangkat 2 kan? Berarti hasilnya dalam ini. X pangkat 2. Ya, saya ulangi. Nah, misalnya gini. Tadi kan sudah ada akar A kuadrat di atas. Itu sama dengan A. Akar B kuadrat sama dengan B. Akar B pangkat 4. Pangkat 4. Tulis. Diubah dia dulu. B pangkat berapa? Jangan B ya. Saya hapus dulu ini. Akar berapa pangkat 2 sama dengan B pangkat 4. Nah, biar mudah tarik akar. B pangkat 2 kan? Menurut sifat nomor 5. Ini upayakan dia 2, 2, 2 gitu. Itu polanya. Jadi kalau udah 2 di sini berarti yang ini menjadi hasilnya kan? Nah, B pangkat 2. Kemudian lanjut. Akar misalnya meong pangkat 2. Akar meong pangkat 2 sama dengan meong. Nah, itu. Apa yang dalam kurung ini itu di sini. Yang penting pangkatnya itu 2. Nah, kan gampang kan? Oke, saya buat lagi akar 100. Nah, gimana nih 100? Jadi bisa dibuat akar 10 pangkat 2. 10 kali 10 kan 100. Berarti 10 sini. Akar X pangkat 6 misalnya. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oh bisa. Diuraikan dia. Akar X pangkat 4. 4 ini ya. Kali X pangkat 2. Kita pisah. Akar X pangkat 4 dikali akar X kuadrat. Ini X pangkat 4 itu. Mari. Akar. Nah. X pangkat ini diubah menjadi berapa? X pangkat berapa di pangkat 2 menjadi X pangkat 4. Ini kan X pangkat 2. 2 kali 2 kan 4 kan? Nah, itu dia. Saya buat ini. Akar X pangkat 2 kuadrat dikali akar X kuadrat sama dengan ini yang dalam kurung kan? X kuadrat titik ini X. Ya. Sehingga X pangkat 3. Atau boleh langsung aja boleh nih. Langsung boleh Nanda. Saya lupa tadi.
Ini juga langsung boleh. Gimana? Sama dengan akar X pangkat 3 dipangkat 2. Karena 3 kali 2 kan 6. Nah, langsung aja. X pangkat 3 kan. Ini yang penting nih 2 nih. Sehingga X pangkat 3. Selesai. Sama. Oke. Kita lanjut. Nomor C. Nomor C ya. 48 X pangkat 6 kali Y pangkat 11. 48 itu 16 kali 3. Salah satunya tadi kan bilangan akar. Akar 16. Nah, akar 3. Terus ini diuraikan. Ini ya betul. Ini ya. Akar 16 4. Akar 3. Akar 3. Ini tadi kita sepakati yang dalamnya. Oke. Kemudian ini iya. Oke. Nah. Kemudian ini diuraikan 4x pangkat 3. Ya. Terus Y pangkat 10 diubah menjadi Y pangkat 5 pangkat 2. Dan seterusnya. Oke. Ini kan sama ininya ya. Ini dia. Terus akar 3 akar Y. Itu tidak bisa tarik lagi akarnya. Ya biarin aja. Ini dikalikan 4 X pangkat 3 Y pangkat 5 kali 3Y. Begitu seterusnya Ananda. Dibaca pelan-pelan. Bisa kalian paham itu. Sampai H. Nah ini latihan ini. Sudah masuk ke latihan. Ini saya pilih. Saya kerjakan ya. Saya pilih mana yang yang sedang lah ya, jangan yang susah, yang mudah, Anda yang kerjakan ya. Yang A mudah, Anda kerjakan sendiri. Yang B sedang. Yang B ini yang C ya. C. Yang C biar saya kerjakan. Nanti Anda mengerjakan yang D. Ya, saya kerjakan yang C dulu ya. C akar 50 X pangkat 5 Y pangkat 12 sama dengan dulu biar mudah. Nah ini 50 itu 25 kali 2 kan. Kita pisah dulu biar mudah. Akar 50. Oh, salah nih. Nah, itu. Akar 50 dikali akar X pangkat 5 dikali Y pangkat 12. Akar 50 itu adalah 25 kali 2. Kenapa 25? Karena 25 itu adalah bilangan kuadrat. Cari salah satunya atau kedua-duanya bilangan kuadrat biar mudah. Kemudian X pangkat 4 dikali X. Ini akar Y pangkat 6 dipangkat 2. 6 kali 2, 12 kan? Oke. Ini akar 25 kali akar 2 kali akar X pangkat 2. 2 kan? Iya.
kali akar X kali ini langsung aja. Y pangkat 6. Akar 25, 5. Akar 2. Ini tadi X pangkat 2. Akar X. Y pangkat 6. Gabungkan yang nggak pakai akar lagi. 5, X pangkat 2, Y pangkat 6. 5 kali X pangkat 2 kali Y pangkat 6. Kali akar 2 kali akar X. Sama dengan 5X kuadrat Y pangkat 6 akar 2X. Selesai. Nah, oh begitu mudah. Mudah sekali. Saya kira yang lain bisa Anda kerjakan kan mudah-mudah semua ya. Paling yang perlu saya bantu nomor F dengan nomor GH. FGH. Ini saya bantu rumusnya. Nanti Anda mengerjakan sesuai sifatnya itu. Sifat komutatif. Misalnya A kali B tambah C. Itu kalikan dulu yang A dengan B. Berarti AB tambah A dengan C. AC. Ya. Berarti ini gitu juga yang F ini. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. A kali B kurang C sama. Kalikan AB-nya dulu. AB kurang kalikan AC-nya. AC. Nah, gitu ya. Kalau yang G gimana? Yang G? Nah, itu. A tambah B kali C tambah D. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Lihat dulu A. A kali C, terus tambah A kali C, tambah A kali D. A, C, tambah AD. Terus tambah lagi. Yang mana B? BC tambah BD. Nah, ini yang dikerjakan. Nah, lain G dan H itu sama. Ya, silakan dikerjakan. Berarti yang dikerjakan A, E, G, B, F, H. Nah, ini cukup banyak ini. Nah, ini lagi. Ini kita sederhanakan bentuk ini. Menyederhanakan bentuk akar dari A plus min 2. Bukan lebih kurang itu ya. Nah, dua modelnya. Ada yang tambah atau kurang. Bukan dipakai kedua-duanya. Bukan lebih kurang dibaca ini. Tapi dibaca adalah A ditambah atau dikurang 2 akar B. Kita baca saja sini. Bentuk akar dari A tambah atau kurang 2 akar B dengan A tambah atau kurang 2 akar B harus tidak boleh negatif. Kenapa? Ini kan di bawah akar tadi. Nah, di bawah akar ini. Di bawah akar tidak boleh negatif. Tadi di atas sudah kita jelaskan. Di bawah akar tidak boleh negatif. Berarti A plus min 2 akar B itu harus minimal 0. 0 boleh. Minimal 0 atau lebih. Bisa Anda ubah menjadi bentuk lain yang lebih sederhana yaitu akar M tambah akar N atau akar M kurang akar N. Kita lihat contohnya. Nih contohnya nih. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, akar yang A, akar
6 kurang 2 akar 8. Lihat penyelesaiannya. Misalkan X sama dengan akar 6 kurang 2 akar 8. Dengan X-nya positif. Caranya kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan X-nya menjadi X kuadrat. Kuadratkan juga sebelah kanannya. Ya, ini perlu dijelaskan Anda. Akar 2 di kuadrat artinya akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 2 kali 2. Sama dengan 2 kan? Nah, karena 2 kali 2 kan 4. Nah, akar 4 itu 2. Ini juga akar B pangkat 2. Berapa itu? B. Kenapa? Karena akar B kali akar B sama dengan akar B kuadrat. Sama dengan B. Itu ya. Itu juga akar 6 kurang 2 akar 8 di kuadrat. Ya, yang hasilnya dalam akar. Dalam akar itu sendiri. Perhatikan. 8 sama dengan 4 kali 2. Dan 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, ini dilihat. Ya, 6 dengan 8 itu dilihat. Hasil dari perkalian dua buah bilangan dan hasil penjumlahannya. Kalau 8 hasil perkaliannya. Kalau 6 hasil penjumlahannya. Sehingga ruas kanan bisa Anda tulis menjadi X kuadrat sama dengan 4 tambah 2. Itu ya. Sorry. Apa ini? Nah, 4 tambah 2 kurang 2 akar 4 kali akar 2. Sudah dituliskan di atas. Itu maksudnya. Kita lihat penjelasannya lagi. Perhatikan. 4 itu sama dengan akar 4 kuadrat. Kenapa dibuat seperti ini? Mau dimodifikasi. 4 itu sama dengan akar 4 kali akar 4 ya. Kalau 2, akar 2 kali akar 2. 2 ya. Sehingga ini, nah ini mungkin lebih paham ya, ditulis tangan aja. Sehingga dituliskan akar 4 kuadrat tambah akar 2 kuadrat kurang 2 kali akar 4 kali akar 2. Kemudian saya buatkan akar 4 kuadrat kurang 2 akar 4 kali akar 2 ditambah, ini saya buat di sini ya. Saya geser aja sedikit tempatnya. Tambah akar 2 di kuadrat. Nah, sebelum saya jelaskan ini, Anda perhatikan dulu bentuk. A kurang B kali A tambah B. Gitu ya. A kurang B kali A tambah B. Oh, bukan. Kedua-duanya kurang. Nah, ini. Coba kita kalikan. A kali A kuadrat. A kali negatif B kurang AB. Nah, kemudian yang negatif B-nya B negatif B kali A kurang AB. Paham ini kan? Kenapa kedua-duanya AB? Karena sama dia. A kali B sama dengan AB. Sama dengan BA. Nggak usah satu kita buat AB, satu BA. Nggak usah. Lebih baik disamakan.
A kali A kuadrat. A kali negatif B, negatif AB. Kemudian negatif B kali A, negatif AB aja. Nah, kemudian terakhir negatif B kali negatif B, positif B kuadrat. Kita sederhanakan, A kuadrat. Ini negatif AB kurang AB, berarti kan ada 2 negatif AB-nya. Nah, tambah B kuadrat. Dari mana ini? Dari A kurang B kuadrat. Ini kalau saya kalikan, ini kan kuadrat kan? A kurang B dikali A kurang B kan A kurang B kuadrat. Oke. Sehingga A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat itu sama dengan A kurang B kuadrat. Nah, balik ya. A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat sama dengan A kurang B kuadrat. Ya. Oke. Saya kira paham ini ya. Perhatikan yang tulisan merah. Ini A. Ini 2. A. Ini B. Ini tambah ya. Ini B. Bentuknya sama dengan ini. A-nya adalah akar 4. Akar 4. B-nya akar 2. Oke. Ini sama dengan A. Sama dengan ini ya. A kurang B kuadrat. Saya ganti. A-nya adalah akar 4. Kurang. B-nya adalah akar 2 kuadrat. Nah, sederhanakan. Akar 4 itu apa? 2. Kurang akar 2 kuadrat. Itu adalah, ini kuadrat ini kan. Ini masih X kuadrat ini. X kuadrat, dan seterusnya X kuadrat. Sekarang kita lihat hasil akhirnya X kuadrat sama dengan 2 kurang akar 2 kuadrat. Sekarang kita akarkan kedua ruas. Akar. Ini kalau kita akarkan X kan. Yang sebelah kanan kita akarkan. Tinggal akar 2 kurang akar 2. Selesai. Nah, inilah hasilnya. Sama nggak ya? Oh, sama. Sama. Jadi yang dimaksud di sini tadi adalah ya. Nah, ini yang dimaksud. Ini atau ini. Tergantung bentuknya nanti. Nah, ini dia. Jadi Ananda, bentuk dari nomor A itu ini. Jadi akar 6 kurang 2 akar 8 sama dengan 2 kurang akar 2. Itu hasilnya. Oke. Yang nomor B silakan dipelajari menggunakan cara saya tadi. Ini sudah dibahas nih, sudah dibahas. Nah, ini. Terus kalau sudah dibahas ini berarti gimana? Kita lihat soal B tadi. Akar 5 ditambah 24 ya. Ini akar 5 tambah akar 24. 24. Sama dengan akar 3 tambah akar 2. 3 itu dari mana? Dari apa? 5 itu dari mana? 3 tambah 2. Kemudian ini bentuknya harus ada 2 sebagai koefisien ini. 2. Di sini tidak ada. Kita ubah dulu. Akar 24 sama dengan, supaya ada 2 di luar berarti kan akar 4. 4 kali berapa? 4 kali 6 ya. 4 kali 6, 24 ya. Oke.
Sehingga bentuknya 2/6. Nah, kemudian kita buatkan bentuk umumnya. Akar 5 tambah, tadi 2 ya. 2/6. Nah, kita lihat di sini sudah bentuk umum. Sudah menjadi bentuk umum. 5 adalah 3 tambah 2. 6 adalah 3 kali 2. Berarti sama dengan akar 3 ditambah akar 2. Nah, yang di atas gimana? Kayak gitu juga. Tadi di mana tadi? Akar 6 kurang 2 ke 8 ya. Saya buat di sini. Akar 6 kurang 2 akar 8. Kalau ini kenapa tidak kita ubah? Karena sudah ada 2-nya di sini. Sudah bisa kita ubah. Bentuk umumnya adalah 6 ini apa? 4 kali 4 tambah 2. 8 ini apa? 4 kali 2. Sehingga sama dengan akar 4 dikurang, karena kurang di sini kan? Nah, kurang akar 2. Masih bisa disederhanakan akar 4-nya. 2 kurang akar 2. Inilah dia. Nah, mudah kan anak-anak? Nah, kita lanjut. Nah, ini. Latihan. Yang A lebih mudah ya. Nah, ini yang bagi Ananda silakan kerjakan latihan nomor A ini. Nah, ini nilainya kalau Ananda bisa ya 100 gitu ya. Bagi Ananda yang mau menantang soal yang B, silakan. Akan saya berikan nilai super. Ya, nilai super. Yang mau menantang silakan. Ingat di sini ada 4. Ya. 4 di sini ya. Silakan dikerjakan. Bagaimana nanti hasilnya. Ini ada tugas ini. Perhatikan hasil penyederhanaan ini dengan ini yang Anda peroleh pada soal nomor 1. Oh, ini sudah kita jawab tadi ya. Sudah kita jawab. Amati kemiripan ini secara seksama, diskusikan dengan teman sebangku Anda, kemudian jelasan langkah-langkah menyederhanakan bentuk akar ini. Tidak usah lagi dijelaskan, dijelaskan tadi ya. Sudah saya jelaskan tadi. Cukup berarti ya. Oke, Ananda. Oh, ada lagi nih. Contoh soal. Silakan pelajari ya. Ada contoh. Sudah dijawab ini. Nah, ini sebagai orang-orang yang mau menantang Olimpiade. Nah, ini ya. Yang tadi. Silakan dijawab tadi ini yang sama dengan yang tadi di atas. Yang menantang. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Tugasnya itu tadi ada beberapa, itu banyak itu. Ditulis tangan saja. Kalau tahapnya begini. Sebelum Ananda mengerjakan tugas, pelajari dulu dari awal tadi, tulis-tulis, ada contohnya tadi, belum saya jelaskan. Contoh di PDF itu tidak saya jelaskan. Silakan kamu baca. Kalau ada yang belum jelas, silakan di screenshot, kirim ke saya. Ini Pak nggak ngerti dari mana ini. Boleh atau sama kawannya berbagi ya. Kemudian kalau memang tidak ada jawaban dari kawan, silakan kirim ke saya. Insya Allah akan saya jawab. Kemudian kalau sudah jelas semua, silakan dikerjakan tugas-tugasnya, dibuat
namanya ditulis nama, ya, tulis nama ya. Jangan pakai warna tinta merah seperti saya nih ya. Tulis nama, kemudian kelas, kemudian NIS, garis miring NISN. Nah, supaya nggak lupa. Misalnya nama Ahmad Nara. Ahmad Nara misalnya kelas 10 IPA 1. Terus NIS-nya 1148 misal ya. Bla 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 sana. Nomor latihan 1.1 A. Jawabannya bla 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 bla. Yang B bla 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 C dan seterusnya. Kemudian latihan 1.2 misalnya kan. Nah, begini cara membuatnya supaya bisa saya lihat dengan baik. Oh, setelah itu dipoto, kirim ke link yang saya berikan. Kalau nggak bisa mengirim pakai link, silakan dikirim ke WA saya. Kenapa harus dikirim ke link itu? Supaya tidak bercerai-berai tugas Anda ketika saya memeriksa mudah. Kalau WA nanti kadang-kadang entah udah di bawah sekali, saya nggak tahu. Akhirnya nanti kamu ketinggalan, nggak ada nilai. Baik Ananda, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari, apa yang saya jelaskan, bisa kalian terima manfaatnya bagi Ananda dalam menjawab soal dan berguna bagi dunia akhirat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.